diculik paksa dari dalam rumahnya, lalu dibawa lari oleh, itu yang kita bisa lihat dalam video itu seperti apa. Lalu dibawa lari, disekap betul-betul, dibatasi komunikasinya dengan keluarga, dibatasi komunikasinya dengan orang di luar. Jadi hanya hanya keluarga laki-laki yang boleh berkomunikasi dengan si cewek ini. Dan kemudian gereja berusaha untuk membuka komunikasi dengan mereka. Jadi tanggal 17 Juni itu kemudian kasus ini dilapor oleh keluarga. Oleh keluarga perempuan dilaporkan kasus ini ke polisi. Tapi yang uniknya kasus ini dilaporkan bukan kasus penculikan. Jadi waktu dilapor ke polisi, laporannya itu bukan penculikan anak, gitu, bukan penculikan. Tapi di laporan itu laporan bahwa orang masuk tanpa izin ke rumah, gitu. Intruders, gitu apa istilahnya? Orang yang masuk tanpa izin ke rumah, gitu. Nah, jadi laporannya itu bukan bahwa ada anak yang diculik dalam rumah dan hilang, gitu, atau dipaksa, dikawin paksa, bukan. Tapi laporannya ada orang yang masuk rumah tanpa izin, gitu. Ya, kasus ini dibawa Kenapa ke bisa beda laporan begitu? ya itu yang Kenapa kok laporannya waktu bisa beda begitu? nah, itu yang apa ya? Karena gini, nanti kalau dalam budaya Sumba itu kasus-kasus kayak gini itu jarang sekali untuk, kalau namanya sudah terjadi itu, banyak yang ini analisa saya, karena sampai ini hari ya keluarga belum ada informasi jelas kenapa sih mereka buat begitu. Tapi analisa saya itu di dalam budaya Sumba tuh gini, kalau orang apa kalau terjadi kawin tangkap itu jarang sekali untuk dibatalkan gitu, karena ada superstisi yang ikut. Ada apa namanya? Tahayul gitu. Ada dongeng-dongeng tahayul yang bilang bahwa nanti akan bawa sial apa segala macam. Jadi rupanya dalam pikiran keluarga ini sudah pasti akan berujung pada percakapan yang mengiyakan gitu. Jadi mungkin laporan ke polisi itu hanya sekedar untuk menggertak keluarga laki-laki gitu. Mungkin kayak gitu. Tapi sampai ini hari sih saya tidak tahu persis sih apa dia punya, kenapa sampai keluarga tuh hanya lapor tol gitu. Tapi yang pasti setelah laporan itu akhirnya gereja dengan Pemda dan DPRD itu berusaha untuk bangun komunikasi. Gereja dalam hal ini melalui Komisi Perempuannya Sinode GKS dan itu tadi Women Crisis Center-nya Sinode GKS, mereka sama-sama bangun komunikasi dengan keluarga. Nah, mereka awalnya sempat minta pendeta jemaatnya untuk melayani doa gitu. Semacam meminta gereja untuk memberkati atau mendoakan tindakan mereka gitu. Tapi waktu itu pendeta tidak mau melayani sebagai bentuk sikap tidak setujunya dia terhadap sikapnya orang gitu. Jadi dia tidak mau pergi berdoa di sana. Jadi kemudian setelah laporan dan setelah komunikasi, akhirnya keluarga pelaku itu bawa antaran. Antaran dalam itu maksudnya kayak hewan gitu, yang hewan parang Filipinang yang menjadi biasa bawaan adat begitu untuk sebagai tanda kesiapannya mereka bahwa mereka betul-betul berniat untuk ambil perempuan ini sebagai calon istri dari anak mereka. Gitu. Dan setelah antaran itu akhirnya mereka melanjutkan ke percakapan adat. Dalam percakapan adat itu hasilnya permintaan adat pelaku dan keluarganya diterima. Jadi keluarga perempuan menerima bahwa anaknya itu akan dikawinkan dengan pelaku ini. Gitu. Akhirnya urusan adat itu dilanjutkan pada tanggal 9 Juli. Nah, sampai tanggal 17 itu korban masih belum bisa ditemui. Belum bisa ditemui, masih dijaga ketat oleh pihak laki-laki. Hanya ada beberapa ibu-ibu di rumah itu yang berusaha tenangkan dia gitu. Lalu kemudian tanggal 18 itu dari Sinode kembali datang, berusaha komunikasi dengan pihak keluarga dan akhirnya disetujui, diterima. Akhirnya dari pihak Sinode itu bercakap-cakap dan intinya begini, mereka semua entah dengan sepenuh hati atau tidak, mereka bilang ya kami sadar bahwa ini adalah suatu kesalahan. Pihak pelaku mengatakan begitu.
Semua sadar ini adalah kesalahan, tetapi karena sudah terlanjur ada kesepakatan adat, dan karena korban juga ketika ditanya waktu itu, jadi para pendeta-pendeta yang dari sinode ada, korban ditanya ke korban, betul-betul tidak kamu suka gitu. Ya dia bilang mau suka tidak suka, tapi sudah terlanjur, mau bagaimana? Akhirnya dia bilang bahwa dia siap terima keputusan itu. Dia tidak mau dia ya siap sudah untuk menjadi suami dari si pelaku penculikan ini. Nah ternyata ini kemudian cerita dari saudara perempuan si pelaku yang juga tidak setuju dengan kasus itu. Dia kasih tahu pada kawan-kawan yang dari sinode, dia bilang begini, si perempuan itu bilang begitu bukan karena betul-betul dia mau, tapi karena dia itu sudah bahasa indoktrinasi gitu. Apa tuh istilahnya? Ditanamkan sama mama, kayak cuci otak begitu dari mama-mama yang di kampung situ, mama-mama keluarganya si laki-laki ini, mereka bilang sama dia, kalau kamu tolak ini proses, kamu tidak mau dinikahkan dengan cara ini, nanti kamu akan dapat kesialan-kesialan. Kamu tidak bisa nikah lagi, kamu tidak bisa punya anak. Pokoknya adalah sial-sialnya nanti. Gitu Jadi ya. akhirnya itu yang buat si cewek ini tetap bersedia untuk nikah, melanjutkan proses pernikahannya dengan laki-laki ini. Itu satu contoh kasus yang viral yang lalu. Ada juga yang kasus lain itu perempuan dan keluarga tidak sepakat dan menolak sama sekali. Dan pada akhirnya mau tidak mau kalau sudah dalam kasus itu, kalau di mana perempuan dan keluarganya sudah tidak sepakat dan percakapan adat juga mereka tolak, ya di sini baru melibatkan aparat hukum. Karena apa namanya, kalau sudah begitu kan adat tidak bisa digunakan lagi ya. Jadi hukum yang bekerja gitu. Nah biasanya polisi itu kalau sudah bilang adat sudah beres, orang itu juga susah untuk mau terlibat di dalamnya. Gitu. Iya. Bilang sudah adat, sudah apa begitu. Jadi akhirnya itu sudah mau omong lagi. Gitu. Nah itu contoh kasus itu ada yang terjadi tahun lalu kalau tidak salah. Kalau kawan-kawan buka di situs PGI itu ada salah satu kasus yang diceritakan di situ. Itu yang namanya Katie. Itu juga terjadinya di Anak Alang. Kasusnya Katie. Itu terjadinya di Anak Alang di Sumatera Tengah. Itu untuk kayak mau bunuh diri gitu. Dan karena itu akhirnya awalnya kan keluarga mau pasrah juga sama kayak kasus tadi. Keluarganya mau pasrah, sudah terima gitu karena tadi indoktrinasi itu. Dan tapi kalau kasus Katie ini dia kawan kuliah sama pelakunya di Kupang. Kuliahnya dulu di Kupang. Dia kuliah di Kupang, saling mengenal, bahkan sempat pacaran. Gitu. Tapi waktu sebelum pulang putus. Sudah putus. Bukan. Sebelum selesai kuliahnya sudah putus lama. Gitu. Nah waktu kembali, rupanya si pelaku ini masih kepingin, masih mau supaya Katie itu balik sama dia. Gitu. Dan karena Katie tidak mau balik, akhirnya sudah. Dia pakai cara tadi. Gitu. Dan dalam kasus ini, ada juga pihak-pihak pemerintah yang dilibatkan gitu. Jadi mereka tahu kasus ini tapi kayak tutup mata, gitu, sengaja tutup mata. Nanti kalau baca di yang diceritakan di Kompas, di berita Kompas itu ada dimuat cerita itu secara detail. Dan tapi karena Katie melawan, akhirnya melalui proses hukum, percakapan segala macam, akhirnya proses itu dibatalkan. Tapi ya tadi konsekuensinya adalah karena dalam kasus ini baik keluarga perempuan dan keluarga laki-laki itu sama-sama keluarga dekat. Jadi konsekuensinya adalah hubungan kedua keluarga itu menjadi retak. Biasanya kayak gitu, karena tadi masih statusnya anak om, masih bersaudara antara mamanya dan bapaknya gitu. Jadi akhirnya hubungan di situ retak. Nah, tapi ada juga kasus lain. Ini kasusnya banyak sekali ya. Banyak sekali, ya. Jadi kasusnya banyak sekali. Ini hanya ada beberapa contoh. 36 kasus dan itu yang terungkap, belum yang tidak terungkap ya. Kalau kita bedah kasus per kasus kan ini bakal panjang sekali nih. Betul. Tapi maksudnya teman-teman sudah menangkap ya inti permasalahan ini ya. Nah, kalau menurut Awang sendiri, permasalahan yang kita sebut dengan kawin tangkal ini, yang kemudian dulu dari budaya yang
sebenarnya bagus tapi kemudian berubah bentuk. Ini sebenarnya akarnya apa sih, Awang? Akarnya apa sebenarnya kasus ini? Gitu, ada yang keluarga tidak saling setuju, ada yang cinta tidak tersambung lagi tapi bisa dengan cara adat begitu ya, terpaksa disambung kembali. Hukum pun seolah-olah di bawah adat, kalau sudah bicara adat sudah selesai gitu. Itu sebenarnya akarnya apa sih? Sampai perempuan harus dicuci otak juga dan sebagainya. Ya mungkin ya dulu kan saya dengar awal itu kan katanya bagus ya sebenarnya. Ini kan sebuah kayak seremonial yang buat zaman dulu punya.